Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Duluo Continent Season 2 yang juga dikenal sebagai The Land of Warrior melanjutkan kisah epik Tangsang dalam dunia penuh seni bela diri dan roh spiritual. Musim kedua ini mengikuti perjalanan Tangsang yang semakin mendalam dalam memahami kekuatan sejatinya dengan bimbingan ayahnya Tang Hao. Sekedar info, dalam season kedua ini terdapat beberapa perubahan pemain dalam jajaran pemerannya dan agak sedikit beda dengan season satunya. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Diceritakan dari banyak wilayah terdapat sebuah wilayah subur yang ajaib bernama wilayah Duluo. Di wilayah tersebut terdapat dua negara besar, yaitu negara Xingluo dan negara Tiando. Banyak orang-orang di sini yang terlahir memiliki roh bela diri. Roh bela dirinya paling hebat, maka akan berkesempatan mendapatkan profesi paling mulia di wilayah Duluo. Master Roh adalah sebutan untuk mereka sebagai pemburu monster roh agar bisa mendapatkan cincin roh untuk memperkuat kekuatan mereka. Di wilayah Duluo selain memiliki dua negara besar, juga terdapat 7 sekte bela diri terbesar. Sekte Langit Luas adalah pemimpin dari ketujuh sekte tersebut. Di saat bersamaan muncul sebuah sekte yang bernama Akademi Kuil Roh Bela Diri yang berusaha menguasai wilayah Duluo. Saking hebatnya sekte Akademi Kuil Roh Bela Diri mampu bersaing dengan kedua negara besar. Di sebuah desa terpencil terdapat pemuda bernama Tangsang, satu-satunya master roh yang mampu membangkitkan bela diri ganda yang sangat langka, yaitu rumput perak biru dan palu langit luas. Tangsang lalu masuk ke akademi bela diri yang bernama Akademi Strike dan memiliki teman-teman yang sangat unik, yaitu Xiaowu, Mubai, Zuking, Oscar, Ningrong, dan Hongjun. Mereka bertujuh berlatih bela diri bersama-sama dan mengikuti kompetisi elit di wilayah Duluo. 一同走向全大陆高级魂师学，最终杀进了总。 Di babak final kompetisi elit bela diri, Tangsang dan kawan-kawan yang mewakili Akademi Shrek berhadapan dengan para murid dari Akademi Kuil Roh yang terkenal sangat hebat. Bisa dikatakan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Lalu kita diperlihatkan pemimpin Akademi Kuil Roh bernama Bibidong, Xiaogang wakil Akademi Shrek, lalu ada Feng Jing ketua sekte 7 cahaya, Chen Xing wakilnya seorang master pedang, Gurong master tulang, Dugu master racun. Hadiah dari kompetisi tersebut adalah 3 buah tulang roh yang begitu sangat langka. Frander ketua Akademi Shrek berkata sangat beruntung apabila Tangsang dan kawan-kawan bisa memenangkan kompetisi saat ini. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Hulena dari Akademi Kuil Roh memiliki kekuatan rubah siluman level 51. Ia pun maju pertama untuk menyerang. Kita flashback sebentar, di mana saat itu Xiaogang memberitahu kepada Tangsang dan kawan-kawan bahwa Hulena memiliki kemampuan menghipnotis. Xiaowu adalah orang yang tepat untuk menghadapinya karena mereka sama-sama memiliki kemampuan hipnotis. Selain Xiaowu, Tangsang dan kawan-kawan menggunakan alat untuk menutup telinga supaya tidak terkena hipnotis akibat pertarungan antara Hulena dan Xiaowu. Sadar hipnotisnya tidak berguna, Hulena bersama rekannya bernama Xiu lalu bersatu untuk menggunakan teknik gabungan. Kabut merah lalu menyelimuti arena pertarungan. Kabut tersebut dapat menekan kekuatan roh bela diri milik Tangsang dan kawan-kawan supaya menjadi lemah.
Dalam situasi terdesak, Tangsang terpaksa menggunakan 8 tombak laba-laba di tubuhnya. Hulena sangat terkejut melihat ia memiliki tulang roh yang sangat langka karena memiliki hal tersebut. Pertarungan sengit kembali terjadi. Tangsang menahan serangan Hulena, saking kuatnya 8 tombak laba-laba di tubuhnya menjadi hancur. Tidak ingin mengecewakan teman-temannya yang sedang berjuang, ia pun mengeluarkan palu langit luas dan berhasil memukul mundur Hulena hingga mereka sama-sama terluka parah. Xiu lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menyerang. Xiao dengan segera melindungi Tangsang. Tiba-tiba monster roh kelinci di tubuh Xiao keluar. Ia pun langsung memasukkannya kembali ke tubuhnya. Bibi Dong dan semua orang yang melihat itu tentu saja sangat terkejut. Tangsang yang marah lantas menggunakan pecahan 8 tombak laba-laba miliknya untuk menyerang. Alhasil Hulena dan kawan-kawannya terluka dan mereka pun menjadi lemah. Karena serangan itu terdapat sebuah racun mematikan yang hanya bisa disembuhkan oleh Tangsang itu sendiri. Karena kedua belah pihak sama-sama kelelahan, akhirnya mereka bertarung menggunakan tangan kosong untuk membuktikan siapa yang terhebat dan berhak memenangkan kompetisi ini. Bibi Dong yang tidak ingin muridnya mati konyol karena sudah terkena racun akibat serangan yang dilancarkan oleh Tangsang, ia pun lantas menghentikan pertarungan tersebut dan mengaku kalah. Akhirnya kompetisi elit bela diri dimenangkan oleh Akademi Shrek dan mereka pun berhak mendapatkan 3 buah tulang roh sebagai hadiahnya. Siapa sangka tiba-tiba Bibi Dong memerintahkan pasukannya untuk menangkap Xiao, yang ternyata Xiao bukanlah manusia melainkan monster roh yang sudah hidup 100.000 tahun dan selama ini menyembunyikan identitasnya dan berubah menjadi manusia. Bibi Dong berkata monster roh harus dibinasakan. Tangsang segera melindungi Xiao, tidak peduli apapun identitasnya. Xiao adalah keluarga yang harus ia lindungi. Semua teman-temannya beserta para guru dan ketua Akademi Shrek juga ikut melindungi Xiao. Melihat itu, Bibi Dong menggunakan kekuatannya. Seketika langit berubah menjadi gelap. Sesaat Xiao melihat cincin roh yang digunakan oleh Bibi Dong merupakan milik almarhum ibunya. Ternyata memang benar Bibi Dong begitu kuat, bahkan mereka semua sulit untuk menghadapinya. Di saat Xiao hampir dibunuh, Tangsang menggunakan palu langit luas untuk melawan dan melindunginya. Tiba-tiba dari langit keluar seseorang yang sangat marah karena Bibi Dong sudah menyakiti putranya. Siapa sangka orang tersebut adalah Tang Hao, ayahnya Tangsang yang berasal dari sekte langit luas. Tang Hao sudah lama menghilang dari wilayah Duluo dan kedatangannya kali ini untuk menjemput Tangsang putranya. Bibi Dong dan pasukannya segera melakukan penyerangan, namun kekuatan mereka tidak sebanding. Tang Hao mampu mengalahkan mereka seorang diri menggunakan palu langit luas miliknya yang begitu sangat besar.
昊天斗罗终究是。 Bibi Dong yang merasa belum mampu mengalahkan Tang Hao lantas memilih mundur dan melepaskan Xiao Wu beserta yang lainnya. Setelah itu, mereka tidak menyangka bisa bertemu dengan Tang Hao dan mereka juga terkejut Tang Hao adalah ayahnya Tang Sang. Saat ini kompetisi telah berakhir. Ketua Akademi Shrek meminta muridnya ini untuk meninggalkan akademi dan pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebab dicurigai Bibi Dong pasti akan terus menyerang Akademi Shrek untuk balas dendam mengenai apa yang telah terjadi. Ketua akademi tidak ingin para muridnya ini menjadi korban. Ningrong diajak ayahnya pemimpin sekte 7 cahaya untuk pulang. Lalu Ningrong lantas meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Oscar yang merupakan kekasihnya. Oscar juga memohon agar ia diizinkan masuk ke sekte 7 cahaya dan sang ayah tentu saja tidak melarang dan mempersilahkannya untuk bergabung. 行了，760组，欢迎。 Sedangkan Mubai bersama Zuxing akan pulang ke negara Xingluo karena mereka berasal dari sana. Hong Jun yang tidak memiliki kampung halaman memilih untuk kembali ke akademi bersama gurunya. Sebelum berpisah, mereka semua berjanji untuk berlatih agar menjadi jauh lebih kuat dan bertemu 5 tahun lagi di akademi. Mereka juga berteriak memberitahukan hal tersebut kepada Tang Sang bersama Xiao Wu yang saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Sementara itu, mereka berdua berada di suatu tempat. Xiao Wu yang telah terbangun melihat ayah Tang Sang di sana yang ternyata sudah membawa mereka berdua. Tang Hao lalu memintanya untuk pergi karena bagaimanapun juga ia telah menjadi buronan karena Xiao Wu bukanlah manusia melainkan monster roh. Awalnya Xiao Wu sangat terkejut dirinya diusir. Di sana Tang Hao menjelaskan ia tidak melarang hubungannya bersama Tang Sang. Namun untuk saat ini Xiao Wu dipinta untuk bersembunyi dan melatih kekuatannya terlebih dahulu. Setelah mencapai level 60, Xiao Wu akan seutuhnya berubah menjadi manusia dan baru boleh bertemu dengan Tang Sang lagi. Ia juga menjelaskan almarhum ibu Tang Sang sama seperti Xiao Wu, seorang monster roh yang berubah menjadi manusia. Sampai saat ini Tang Sang belum mengetahui hal tersebut, maka dari itu Tang Hao meminta mereka berpisah terlebih dahulu. Setelah sama-sama jauh lebih kuat, barulah mereka diperbolehkan untuk bertemu lagi. Bagaimanapun juga Tang Sang saat ini masih lemah. Sang ayah ingin melatihnya supaya kelak Tang Sang bisa jauh lebih kuat untuk melindungi Xiao Wu. Mendengar itu, Xiao Wu mengerti maksud perkataannya. Sebelum pergi, ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Sang yang masih pingsan. Ia juga memberikan sebuah sisir yang pernah dipakai oleh Tang Sang untuk menyisirkan rambutnya. Di saat dulu mereka berdua pernah berjanji untuk selalu bersama. Xiao Wu meminta maaf karena tidak bisa menepati janji itu. Sebab bagaimanapun juga mereka harus berpisah untuk sementara waktu. Tiba-tiba rumput perak biru milik Tang Sang melingkari pergelangan tangannya dan berubah menjadi gelang. Sementara itu, di Akademi Kuil Roh, Bibi Dong mulai berencana menguasai wilayah Duluo dan menghancurkan ketujuh sekte besar saat ini. Ia secara diam-diam sedang menguasai kekuatan terlarang dan memerintahkan kedua guru besar miliknya untuk menculik Master Roh bela diri untuk dijadikan tumbal dalam menyempurnakan kekuatannya. Dan tidak hanya itu juga, ia juga memerintahkan untuk menangkap Xiao Wu. 10万年魂兽会成为我第2武魂的魂，我攀登顶峰。 Singkat cerita, Tang Sang telah terbangun dari pingsannya. Ia pun mencari keberadaan Xiao Wu yang telah menghilang. Ayahnya berkata Xiao Wu sudah ia pinta untuk pergi. Tidak terima akan hal tersebut, Tang Sang mencoba pergi mencarinya, namun segera dihentikan. Perkelahian antara anak dan ayah ini pun tak dapat dihindari lagi. 放开我！我再给你一次机会。 淬炼自己，你怎么对得起小五的信任？
Setelah itu, sang ayah menjelaskan alasan kenapa ia menyuruh Xiao Wu untuk pergi. Saat ini Tangsang masih lemah dan masih belum mampu untuk melindunginya. Terlebih lagi, Xiao Wu pasti sedang diburu oleh Bibi Dong. Tangsang harus jauh lebih kuat terlebih dahulu, baru sang ayah mengizinkan mereka berdua bersama lagi. Mendengar itu, Tangsang akhirnya mengerti. Mulai sekarang, sang ayah akan melatihnya secara pribadi. Apa yang dilakukannya saat ini sebagai penebusan kesalahan karena ayah Tangsang sudah lama pergi meninggalkannya. Adegan lalu berpindah ke hutan bintang, tempat tinggal monster roh dalam berbagai bentuk yang berusia ratusan tahun. Hutan bintang juga tempat tinggalnya Xiao Wu. Secara bersamaan, Tangsang merasakan bahaya yang sedang menimpa Xiao Wu saat ini. Ayahnya berkata, Xiao Wu saat ini menggunakan gelang yang terbuat dari rumput perak biru. Maka dari itu, mereka berdua bisa saling terhubung satu sama lain. Di hutan bintang, Xiao Wu melihat rumput perak biru mulai bermunculan di mana-mana. Ia pun tersenyum dan menyadari ia bersama Tangsang saling terhubung satu sama lain. Lalu sang ayah berkata, kekuatan roh rumput perak biru sangat spesial karena bisa tumbuh di banyak tempat. Sejauh manapun, hal itulah yang memungkinkan untuk menciptakan sebuah koneksi ke berbagai tempat, sehingga Tangsang bisa mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu, Xiao Wu bertemu dengan teman lamanya, kera raksasa Titan, monster roh berusia 100.000 tahun yang bernama Erning. Ia pun sangat senang melihatnya telah kembali. 你回来了，人家激动了，就算睡着了，梦里都担心你。 Setelah itu, ia pergi ke tepi danau untuk menemui salah satu orang temannya lagi yang bernama Daming Sanca Banteng Biru. Di sana, Dami sangat marah karena ia pergi sudah lama dan baru saja kembali sekarang. Di sanalah Xiao menceritakan petualangannya di dunia manusia, lebih tepatnya di wilayah Duluo. Saat ia masih muda, setelah berubah bentuk menjadi manusia, ia mendatangi Akademi Nauding untuk berlatih bela diri. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Tangsang. Semenjak itu, hubungan mereka berdua semakin dekat satu sama lain dan ia menganggap Tangsang seperti keluarganya sendiri. Saat libur panjang, ia ikut bersama Tangsang kembali ke desa Roh Suci. Sayangnya, Tangsang saat itu mendapatkan surat dari ayahnya yang telah pergi. Tangsang begitu sangat sedih karena jarang bertemu dengan ayahnya. Di sana, Tangsang sempat berkata setelah kematian ibunya, satu-satunya keluarga yang dimilikinya hanyalah sang ayah. Maka dari itu, Tangsang meminta Xiao Wu untuk menjadi adiknya supaya ia memiliki keluarga. Meski ia tidak memiliki apa-apa, Tangsang bersumpah akan melindunginya dan berusaha semaksimal mungkin supaya Xiao Wu tidak terluka. Tentu saja Xiao Wu sangat senang dan menyetujuinya. Setelah itu, Akademi Nauding mengirim mereka berdua ke Akademi Shrek supaya bisa jauh lebih kuat karena mereka berdua memiliki potensi yang hebat. Sayangnya, Akademi Shrek seperti tempat yang tidak terurus dan mereka sempat ragu. Potensi mereka berdua bisa meningkat apabila masuk ke dalam akademi tersebut. Ketua Akademi Nauding berkata, Akademi Shrek adalah tempat yang bagus. Singkatnya, Ketua Akademi Shrek menyambut kedatangan semua murid barunya saat ini. Ujian pertama, mereka semua yang tidak saling kenal dipinta untuk bekerja sama dalam menyerang seorang guru bernama Zhao Wuju. Siapa sangka meski tidak saling kenal, mereka semua mampu bekerja sama dengan sangat kompak dan berhasil mengalahkan guru di sana. Frinder, ketua Akademi Shrek, begitu terpukau melihatnya. Setelah beberapa tahun bersama dan sudah kompak satu sama lain, Tangsang dan kawan-kawan boleh mengikuti setiap ajang kompetisi. Berkat mereka, Akademi Shrek menjadi sangat terkenal dan besar. Setiap tahunnya banyak murid yang mendaftar untuk masuk. Sementara itu, ayah Tangsang menjelaskan setiap monster roh yang berusia 100.000 tahun akan dihadapkan dengan dua pilihan.
Pertama, menunggu cobaan langit. Apabila tidak bisa bertahan, maka akan mati. Namun apabila berhasil bertahan, umur mereka bisa bertambah 100.000 tahun lagi. Pilihan kedua, mereka berkesempatan untuk menjadi manusia, namun seluruh kekuatan rohnya akan menghilang dan harus mengulang lagi dari awal. Apabila gagal, maka akan mati seperti manusia. Itulah alasan kenapa kebanyakan monster roh tidak memilih menjadi manusia kecuali Xiaowu. Saat ini, Xiaowu harus naik ke level 60 supaya bisa menjadi manusia seutuhnya, dan Tangsang bersama ayahnya sedang berada di bawah air terjun. Di sanalah sang ayah akan melatih bela dirinya agar semakin jauh lebih kuat. Sementara itu, beberapa orang sedang membicarakan masalah Akademi Kuil Roh. Semakin lama semakin semena-mena dan terlihat sangat berambisi untuk menguasai wilayah Duluwo. Tiba-tiba guru besar Akademi Kuil Roh datang ke sana tanpa ragu. Ia menghabisi mereka semua. Kuil Duluwo,你可是我和店的长老。该死！ Tangsang lalu ditantang bertarung oleh sang ayah untuk melihat seberapa kemampuan bela diri yang dimilikinya saat ini. Tentu saja Tangsang tidak sebanding dan berulang kali ia terpelanting karena dipukul oleh ayahnya. Di sana sang ayah meminta ia untuk tidak menahan diri. Setelah melihat bela diri dan kekuatan yang digunakan oleh Tangsang, ayahnya bertanya dari mana ia mempelajari bela diri tersebut karena sepengetahuannya kekuatan yang digunakan oleh Tangsang barusan tidak seperti berasal dari Akademi Shrek. Tangsang lalu memberikan sebuah buku bela diri yang berasal dari Sekte Tang. Ia menemukan buku tersebut saat masih kecil di desa roh suci mereka. Sang ayah lalu melihat dan akhirnya mengetahui 8 tombak laba-laba dan mata ungu iblis itu adalah kekuatan yang dipelajari oleh Tangsang dari buku tersebut. Namun anehnya di sini sang ayah tidak pernah mendengar nama Sekte Tang di desa roh suci mereka. Tangsang menjawab mungkin saja sekte tersebut sudah musnah sejak dulu kala dan buku itu satu-satunya peninggalan Sekte Tang yang tidak sengaja ditemukan olehnya. Secara tidak langsung Tangsang telah menjadi murid dari Sekte Tang yang terakhir karena mempelajari semua teknik dari buku tersebut. Saat ini Tangsang ingin jauh lebih kuat supaya bisa segera melindungi Xiaowu. Ia pun mengeluarkan tulang roh hadiah dari kompetisi. Sang ayah lantas bersedia membantunya untuk menyerap tulang roh tersebut karena dapat mempercepat pelatihannya dan esok harinya mereka akan memulai ritual. Setelah itu, Tangsang terus kepikiran keadaan Xiaowu saat ini. Terlebih lagi, ia juga penasaran siapa ibunya. Sebab sejak kecil ia tidak pernah melihatnya karena sang ibu sudah meninggal dunia. Bahkan sang ayah enggan untuk menceritakan identitas ibunya selama ini. Sementara di Akademi Shrek, ketua akademi dan para guru berusaha membuat Hong Jun untuk segera pergi. Bukan mereka mengusirnya, namun keadaan saat ini sangatlah berbahaya. Takutnya Bibi Dong datang menyerang dan membahayakan nyawanya. Mengerti akan situasi saat ini, Hong Jun akhirnya memutuskan untuk pergi berkelana di dunia bela diri agar ia bisa berlatih dan jauh lebih kuat. 武魂殿的人一直在学院外面蹲守，在学院里打探小舞的下落。孩子们总算是安顿，也没有什么后顾之忧了。凤凰哮天机。 Baru saja hendak meninggalkan akademi, Hong Jun menghabisi beberapa murid dari Akademi Kuil Roh yang sedang memata-matai Akademi Shrek karena ketahuan murid di sana memilih untuk pergi. 告诉你们的，不要再来史莱克学院。
是。 Setelah itu, Hong Jun juga meninggalkan akademi. Tak lama kemudian, utusan dari negara Tiando dan memanggil Xiaogang, kaisar negara Tiando, memanggil untuk bertemu. Singkatnya, Xiaogang bersama Feng Jing, ketua sekte Tujuh Cahaya, datang ke sana. Suyu, kaisar negara tersebut, memberikan informasi beberapa master roh yang tinggal di wilayah negaranya hilang tanpa jejak dan tidak pernah kembali, seperti diculik. Jumlah korban terus bertambah seiring waktu. Maka dari situlah Suyu memanggil mereka dalam meminta bantuan Akademi Shrek supaya mencari petunjuk siapa pelaku dalang di balik penculikan ini. Sesaat putra mahkota datang ke sana. Ia bernama King He. Suyu lantas memperkenalkan putranya kepada mereka. 玉小刚，久仰大师啊，今天请你来。 Ternyata Suyu juga berniat menjadikan Xiaogang sebagai ketua utama Master Roh di negara Tiando dalam melatih para pemuda di negaranya, sebab diketahui kuil roh saat ini sudah semakin kuat. Apabila terjadi peperangan, setidaknya negara Tiando memiliki para pemuda bela diri yang hebat. Terlebih lagi Akademi Shrek begitu terkenal, terutama Tangsang namanya dikenal oleh banyak orang. Putra mahkota King He berkata ia sangat kagum kepada Tangshan dan sangat ingin bertemu dengannya. Mendengar itu, Xiaogang akhirnya menyetujui permintaan Kaisar Suyu. 王大师能天斗大算，灵芝谢恩。 Sementara di hutan bintang, Xiao melepas monster roh kelinci kecil yang terkena jebakan. Ia pun merasa bingung siapa yang memasang jebakan tersebut di sana. Setelah memeriksa area sekitar, ternyata beberapa murid dari kuil roh berhasil masuk ke hutan bintang. Mereka membunuh beberapa monster roh untuk mengambil cincin roh dalam memperkuat bela diri mereka. 是武魂殿，几百年的垃圾没用，过去看看。走。 把我们星斗大当成你们武魂殿的狩猎场了吗？ Merasa kesal atas apa yang dilakukan mereka terhadap tempat tinggalnya, Xiao sengaja menjebak para murid ini menggunakan alat jebakan milik mereka sendiri. Scene lalu berpindah. Akhirnya Tangsang sudah siap memulai ritual untuk menyerap tulang roh di sana. Sang ayah berkata Tangsang akan mengalami ilusi dan menguras banyak energinya. Apapun yang terjadi, ia harus bisa bertahan dan jangan sampai terjebak ke dalam ilusi tersebut. 看来考验已经开始了。三哥，害怕了吧？ Karena obsesinya adalah Xiaowu, alhasil ia terjebak ke dalam ilusi dan bertemu dengan Xiaowu. Pertemuan itu membuat mereka berdua begitu sangat senang. Sesaat Tangsang yang mulai terlena akan ilusi tersebut secara perlahan mulai sadar dan merasa ada yang janggal. Ia melihat Xiaowu tidak menggunakan gelang rumput perak birunya. 三哥，你别这样，我害怕。 给我来！ Waktu bersamaan, Xiao merasakan kekuatan di tubuh Tangsang mulai memudar di gelang miliknya. Ia pun sadar Tangsang saat ini dalam bahaya, tidak ingin terjadi sesuatu hal kepadanya. Ia pun memberikan energi kekuatannya ke dalam gelang tersebut yang langsung terhubung ke tubuh Tangshan. Alhasil Tangsang sudah sadar saat ini. Ia terjebak dalam dunia ilusi. 真正的小舞还在星斗大森林等着我。三哥，一起加油！ 这是龙骨的气息。 这块头骨让你受益不小。我刚才被困在
Akhirnya Tangsang keluar dari dunia ilusi dan ia berhasil menyerap tulang roh tersebut menjadi kekuatan miliknya. Sang ayah berkata alasan ia kenapa bertemu dengan Xiao Wu karena itu adalah salah satu obsesinya saat ini. Tangsang harus bisa melepaskan obsesinya tersebut apabila mau melangkah maju ke depan. Karena terus kepikiran Xiao Wu, Tangsang akan menjadi mudah untuk tidak sabaran dalam menjadi kuat. Padahal untuk menjadi jauh lebih kuat, semuanya butuh proses yang sangat panjang. Tidak ada yang instan di dunia ini. Kesabaran adalah salah satu kuncinya. 谢谢你，父亲，我明白了。人民结果忘掉自信，再有天赋的人也得慢慢来，不能急于修炼。是。Sementara di kuil roh, Bibi Dong mendapatkan informasi ketujuh sekte besar saat ini sudah bekerja sama dengan negara Tiando dan negara Xingluo. Meski begitu, Bibi Dong tidak takut karena ia yakin kuil roh miliknya begitu sangat kuat. Tugas yang harus mereka lakukan saat ini membuat kekacauan di wilayah Duluo. 昊天宗避世多，余下六大宗自拱卫天斗星。如今武魂殿与二鼎立之时，我们现在需要做他日一击即中。 Sementara itu, Tangsang yang sedang mencari makanan di hutan tak sengaja menemukan jejak kaki monster roh. Ia pun teringat Xiao Gang yang sempat berkata apabila Tangsang mau memperkuat kekuatan palu langit luas, ia harus menambah cincin roh ke dalam tubuhnya, sambil menunjukkan monster roh Zirah Kilin yang sangat cocok untuk menjadi palu langit luas. Tangsang lalu mencoba mencari keberadaan monster roh Zirah Kilin di hutan tersebut. Benar saja, jejak kaki yang ditemukannya barusan berasal dari monster roh tersebut. Ia pun berencana untuk menghabisinya supaya mendapatkan cincin roh untuk palu langit luas miliknya.就由你来做我昊天锤的第一。Setelah berhasil menghabisinya, Tangsang mendapatkan cincin roh dan segera ia satukan ke dalam palu langit luas. Siapa sangka ritual itu gagal dilakukan, bahkan menyerang balik dirinya sendiri. Lagi-lagi Xiao merasakan Tangsang saat ini dalam bahaya. Ia pun kembali memberikan sedikit energi kekuatannya dalam memulihkan kondisi Tangsang, dan hal itu disadari oleh sang ayah saat melihat tangan Tangsang mengeluarkan rumput perak biru. Singkat cerita, setelah ia terbangun, sang ayah sangat marah kepadanya karena ia terlalu terobsesi menjadi jauh lebih kuat dengan cara yang cepat. Padahal sang ayah pernah berkata tidak ada yang instan di dunia ini dan semuanya butuh proses. Ia pun memberitahukan di saat Tangsang terluka dan pingsan, Xiao telah memberikan energi kekuatan kepadanya melalui gelang tersebut. Apabila ia terus melakukan hal bodoh, takutnya cepat atau lambat Tangsang sendirilah yang membuat Xiao meninggal dunia. Alasan kenapa ia tidak bisa menyatukan cincin roh ke dalam palu langit luas itu dikarenakan ia sudah memiliki dua roh bela diri. Apabila memasukkan cincin roh lagi, maka tubuhnya tidak akan bisa bertahan. Yang harus dilakukannya saat ini, ia harus berlatih dan memperkuat tubuhnya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan omelan dari sang ayah, Tangsang mulai sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya. 我知道错了，我不会再鲁莽您做傻事儿了。起来吧，放下执。
Adegan lalu berpindah ke negara Xingluo. Kaisar negara tersebut memanggil Mubai bersama Zhu Qing. Mubai merupakan putra mahkota negara Xingluo. Kaisar lalu bertanya keberadaan seorang wanita yang bernama Xiao Wu, yang dikatakan monster roh kelinci yang berusia 100.000 tahun dan menjadi seorang manusia. Tentu saja mereka tidak mau memberitahukan hal tersebut. Mubai dan Zhu Qing menjawab Xiao Wu adalah teman seperjuangan mereka di akademi. Tidak peduli apapun identitasnya, tiba-tiba Kaisar marah besar dan menganggap mereka berdua akan mati sia-sia apabila berjuang bersama Xiao Wu, yang dianggap hanyalah seekor monster yang tidak pantas untuk mereka lindungi. Adipati negara Xingluo yang merupakan ayah Zhu Qing mencoba menenangkan Kaisar. Setelah itu, Kaisar berkata di saat dulu Mubai bersama Zhu Qing berhasil mengalahkan Dai Weishi, kakaknya Mubai, beserta Zhou Yun, kakaknya Zhu Qing. Maka dari itu, mereka berdua sudah resmi menjadi pewaris keluarga kekaisaran. Negara Xingluo tidak pernah memiliki dua pewaris. Satu hal yang harus mereka lakukan adalah membunuh kedua kakak mereka masing-masing. 有一件事情，你们必不会有2位继承人。我是不会做的，置至亲骨肉于死地。 Singkatnya, mereka mulai membahas masalah tersebut. Zhu Qing tidak mau membunuh kakaknya, begitu juga dengan Mubai. Mereka menganggap peraturan dari leluhur mereka terlalu berlebihan. Maka dari itu, Mubai bersama Zhu Qing mulai merencanakan sesuatu hal. Di sisi lain, Bibi Dong mendatangi suatu tempat dan terlihat banyak sekali kepompong manusia di dalamnya. Dan ia menggunakan 8 tombak laba-laba sama seperti Tangsang untuk menyerap energi kekuatan dari sana. Yang ternyata hilangnya para master roh saat ini ulah dari Bibi Dong, dan film pun bersambung.等我登上了传说中的顶峰，全天下。 你这样做是逆天而行。你太吵！我比比东能力自己说了算。